wabarakatuh. Kembali bersama kami pemirsa di segmen Jangan Salah Arah di channel Ahmad Nur Hidayat. Ya, kita akan bahas sebuah topik ya, yaitu mengenai misteri dari kematian sebuah keluarga di Kalideres ya, yang pemberitaannya mungkin saat ini hambas ya dari pemberitaan kasus pembunuhan Brigadir J, yang sempat alasan yang berubah ya. Pertama mungkin dari pengadilan dianggap untuk menjaga kondusivitas dari KTT G20, dan ternyata ada koreksi dari, kalau tidak salah, dari kejaksaan ya, bahwa bukan karena itu, tapi ada hal-hal yang perlu dievaluasi. Ya baiklah, bisa memulai diskusi. Kita tampilkan dulu cuplikan video. Barangkali host ada video yang bisa ditampilkan, silakan. Kasus tewasnya satu keluarga di perumahan Citra Garden 1 Kalideres, Jakarta Barat kembali terungkap. Kasus yang menyita perhatian masyarakat tersebut hingga kini masih belum terungkap secara tuntas. Kejanggalan baru yang ditemukan diantaranya ialah keluarga tersebut hidup bersama mayat ibu dari keluarga itu, yakni Margareta Gunawan, yang juga ditemukan membusuk pada 10 November 2022. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Hengki Haryadi menjelaskan anak dari anggota keluarga, Dian yang berusia 40 tahun ternyata masih memberikan susu dan menyisir rambut ibunya yang sudah menjadi mayat. Hengki mengatakan keterangan itu berdasarkan keterangan pegawai Koperasi Simpan Pinjam yang sempat berkomunikasi dan berinteraksi dengan keluarga tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pegawai itu datang untuk mensurvei rumah karena salah satu penghuni yakni Budianto hendak menggadaikan sertifikat tempat tinggal tersebut. Sesampainya di lokasi, Hengki berujar pegawai Koperasi Simpan Pinjam dan pihak mediator pun mencium bau tak sedap dan mencurigakan. Pada saat itu Hengki menyebut bahwa pegawai koperasi meminta kepada Budianto Gunawan untuk dipertemukan kepada Margareta, sebab sertifikat tersebut tercatat atas nama Margareta. Saat itu Dian berdalih bahwa ibunya sedang tertidur sehingga tak menyalakan lampu. Pegawai yang curiga pun diam-diam menyalakan senter dari ponselnya dan mendapati Margareta sudah menjadi mayat. Saksi yang awalnya hendak melapor ke polisi pun dilarang oleh salah satu dari 4 anggota keluarga yang akhirnya ditemukan tewas membusuk pada 10 November. Ia adalah Budianto, ipar dari Rudianto Gunawan yang merupakan suami Margareta. Kejanggalan berikutnya ialah keberadaan Rudianto tak diketahui saat pegawai Koperasi Simpan Pinjam mendatangi rumah keluarga tersebut yang hendak digadaikan. Hal itu kembali diutarakan Hengki. Selanjutnya adanya upaya Budianto menjual aset yang bukan miliknya. Hal itu diketahui dari pengakuan saksi yang merupakan pegawai Koperasi Simpan Pinjam. Ia mengungkapkan bahwa Budianto, saudara kandung Margareta, hendak menjual rumah milik Margareta. Kejanggalan lainnya ialah polisi menemukan bahwa 2 dari ke-4 anggota keluarga tersebut saling berkirim pesan lewat ponsel. Hengki mengungkapkan dalam pesan tersebut banyak mengandung kata-kata tentang emosi dan bersifat negatif. Pesan itu diketik dengan susunan kalimat yang tertata. Saat ini, tim forensik masih mendalami temuan pesan dalam ponsel tersebut. Tadi cuplikan mengenai misteri dan kasus kematian 4 orang dalam sebuah keluarga di Kalideres ya. Menarik karena pemberitaan ini malah melibas ya, hampir menutupi hingar-bingarnya pemberitaan tentang Brigadir Yosua gitu. Ini apa yang menyebabkan itu? Apa sih hal yang menarik? Dan apakah ini dugaan bahwa kasus ini istilahnya mendapatkan exposure lebih untuk menutupi kasus tersebut? Gimana Bang? Jadi judul kita sekarang ini kan tentang misteri kematian Kalideres yang ternyata cukup menyita perhatian publik dan seolah-olah publik jadi lupakan ya kasus Brigadir J. Ya menurut saya kita perlu mengembalikan secara bobot ya, meskipun dua-duanya ini menarik ya. Satu sisi kan keluarga di Kalideres ini kan menarik, apa motif dibalik kematian 4 keluarga itu. Tapi motifnya Verdi Sambo juga sama-sama menarik ya. Sampai sekarang belum terlihat adanya satu titik terang apa motif yang menyebabkan Verdi Sambo membunuh Brigadir J. Ya, apakah betul ada pelecehan ya. Tetapi terlepas dari itu, menurut saya kita perlu memberikan satu perhatian yang memiliki nilai strategis
dan lesson learn, pelajaran yang banyak ya. Kalau kasus Verdi Sambo, kita dihadapkan satu misteri motif, dan juga ingat bahwa Verdi Sambo ini adalah ketua Satgasus. Jadi kita ingin publik ya, saya kira juga ingin mengetahui bagaimana peran Verdi Sambo saat memimpin Satgasus juga. Dengan sifatnya yang temperamental ya, bisa dianggap sebagai seseorang yang apa istilahnya sosiopat ya, di atas psikopat gitu ya. Itu kok bisa mendapatkan satu jabatan yang sangat strategis di Mabes Polri sebagai Kadif Propam. Dan juga kita harus ingat juga nih Bro Eko ya, saat Verdi Sambo menjalani persidangan ini ya minggu-minggu kemarin itu, publik juga dikagetkan dengan adanya bocoran ya hasil investigasi Verdi Sambo terhadap Kabareskrim, yaitu dugaan Kabareskrim menerima suap. Bisa dibayangkan orang yang sudah dipecat dari institusi dan dia juga sedang menghadapi tuntutan hukuman mati ya, tuntutan yang sangat serius itu Bro. Tapi dia juga masih bisa melawan, dalam arti ya mungkin bisa jadi anak buahnya yang membocorkan surat Propam itu, atau Verdi Sambo sendiri yang membocorkannya, yang memberikan ke wartawan gitu. Terlepas siapa pelakunya, mungkin itu tidak penting ya. Tetapi di sini menunjukkan bahwa Verdi Sambo meskipun sudah dipecat, dia masih bisa melakukan satu protes atau perlawanan lah dianggap ya, terhadap perlawanan terhadap orang-orang yang berkontribusi ya, membuat kondisi dia seperti saat hari ini gitu ya, di mana dia adalah tersangka, dia juga dikeluarkan secara tidak hormat dari institusi kepolisiannya gitu. Nah, menurut saya ini satu hal yang menarik ya, artinya Verdi Sambo ini masih punya power. Oleh karena itu saya kira ya, untuk kasus Verdi Sambo ini punya nilai strategis yang luar biasa, yang kita sebagai bangsa bisa mengambil manfaatnya, mengambil pelajarannya, dan juga tentunya kita juga bisa ya mengembangkan kasus Verdi Sambo ini dengan kasus Satgasus yang nilai apa istilahnya transparansi dari operasi Satgasus ini kan sangat-sangat rendah transparansinya ya begitu. Jadi kita sebagai publik juga berharap ya semoga apa yang terjadi di persidangan itu bisa terungkap juga, misalkan peranan-peranan Verdi Sambo sebagai Satgasus. Terutama publik ingin mendengar apakah betul Satgasus ini ada kaitannya dengan KM 50 misalnya. Ya, itu kan ya harapan publik yang semoga ya bisa apa istilahnya terungkap begitu ya, Bro ya. Nah, balik lagi, jadi kalau menimbang sisi bobot ya antara misteri pembunuhan di Kalideres dengan misteri Verdi Sambo, ya menurut saya bobotnya Verdi Sambo jauh lebih tinggi karena punya nilai strategis. Oleh karena itu kita ingin ingatkan publik agar publik waspada ya, jangan sampai kasus-kasus yang tidak yang memang menarik tapi secara bobotnya itu lebih rendah itu bisa menggantikan atau mengalahkan dari kasus yang strategis seperti kasus pembunuhan Brigadir J ini ya. Nah, kalau terkait mengenai pembunuhan di Kalideres ya, saya kira memang orang kan menebak-nebak motifnya itu ada 3 atau 4 sekarang ini. Apakah ini adalah motif pembunuhan? Apakah ini motif bunuh diri? Apakah ini motif keduanya, pembunuhan dan bunuh diri yang disertai dari kepercayaan sekte? Atau ada motif yang keempat, pencurian ataupun perampokan? Nah, saya kira untuk yang terakhir dari informasi dari Koperasi Simpan Pinjam itu kelihatannya tidak terbukti adanya pencurian ya atau perampokan. Tinggal 3 motif ya, apakah itu pembunuhan, apakah itu bunuh diri, atau campuran dari keduanya karena keyakinan tertentu atau karena adanya persoalan mental dari 1 atau dari 2 anggota keluarga yang ada begitu ya, Bro Eko ya. Demikian, Bro. Jadi apakah ini menurut Bang Matnur kental nggak pengalihan isu begitu? Sehingga masyarakat
terdistorsi dari memperhatikan kasus yang mungkin lebih bobotnya lebih penting kan, lebih dampak pada negara sebetulnya kalau untuk kasus Verdi Sambo ya. Kalau memang benar itu adanya penyelewengan kekuasaan dalam hal kasus suap tambang, kemudian juga kasus seperti Satgasus untuk KM50 dan sebagainya. Gimana Pak? Kalau adanya isu pengalian isu untuk Kalideres ini ya, saya kira terlalu jauh ya. Kasus Kalideres ini muncul, kemudian menimbulkan misteri, bisa jadi ada yang berharap ya ini bisa melupakan kasusnya Verdi Sambo gitu ya. Tapi kalau itu direkayasa untuk mengalihkan isu, saya kira mungkin terlalu jauh ya, Bro Eko ya. Tapi kalau ada yang memblow up ya, seolah-olah ini bisa mengalahkan kasus Verdi Sambo, saya kira ya ada orang yang berharap seperti itu ya. Mungkin saja orang yang berharap itu adalah dari orang-orang yang berperkara di pengadilan saat ini ya. Kalau itu benar berarti orang-orang yang berperkara di pengadilan ini duitnya banyak sekali gitu ya, sampai bisa mengangkat-angkat isu sehingga isu ini menjadi viral. Misalkan itu benar ya. Nah, tapi kalau saya kira jauh ya kelihatannya, memang isu ini memang menarik ya, meskipun ini hanya melibatkan 4 keluarga, ada keinginan tahu yang sangat tinggi ya, keinginan tahuan publik terkait apa sih sebetulnya motif dari pembunuhan ini, meskipun kalau dari temuan-temuan sementara kepolisian kelihatannya tidak ada orang lain selain mereka berempat gitu ya. Artinya kematian ini apakah alami ataukah ada salah satu yang men-trigger kematian ini, yaitu masih didalami pihak kepolisian gitu. Nah, balik lagi ya Bro Eko, kalau dilihat dari Verdi Sambo ini kan ini akan mulai disidangkan lagi ya. Nah, kita berharap ada di pengadilan ya momen hakim atau para penuntut umum itu membuka atau mengkonfirmasi ya, mengkonfrontir ya antara para saksi, karena saksi-saksi ini yang kelihatan banyak melakukan seperti kebohongan gitu loh, yang niatnya adalah melindungi tuannya begitu, dalam hal ini adalah Verdi Sambo. Nah, ini kita ingin tahu mana yang benar, siapa yang bohong ya. Kalau seandainya ada yang bohong, ini kan orang ini disumpahkan di depan hakim ya dengan kitab suci ya. Saya kira ini perlu diproses lebih lanjut kalau seandainya ada orang-orang di persidangan yang memang sengaja mengaburkan ya, mengacaukan persidangan melalui tindakan kebohongan yang berulang-ulang begitu. Nah, ini kita harapkan ya bahwa kasus Brigadir J ini bisa terkuak dan semoga ada temuan baru, dan temuan baru ini bisa dikembangkan lagi sehingga rasa keadilan masyarakat itu terbayarkan dan akhirnya institusi kepolisian yang kita cintai ini ya reputasinya itu semakin baik ya, tidak tergerus seperti halnya kemarin ya karena kasus ini mencuat. Demikian. Semoga ini natural saja ya. Kemudian memang mungkin bagi masyarakat itu apalagi masyarakat doyan nonton ya. Jadi seperti menyimak sebuah film misteri begitu ya. Dan tentunya ini wajar kalau memang ada perhatian dari masyarakat ya, dan asumsi sampai kemana-mana. Ya, Bang Matur, terima kasih atas informasinya, atas paparannya, dan kita berjumpa lagi di topik yang akan datang. Pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Pantengin terus Jangan Salah Arah yang tayang setiap harinya. Demikian dari kami, saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, Bro.